Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Viva Ramadhani dengan NIM 2023-11461 dari kelas 3K Prodi Manajemen Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Organization Citizenship Behavior atau yang biasa disebut OCB dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, tentunya pertama kita akan mempelajari definisinya ya. Nah, yang pertama ada dari Purnami 2014 mengatakan bahwa OCB merupakan kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja. Yang kedua, Bogler dan Sumech pada 2005 mengatakan bahwa OCB adalah perilaku sekehendak hati yang diarahkan oleh individu atau organisasi secara keseluruhan. Nah, OCB sendiri merupakan perilaku sukarela yang melebihi kebutuhan dasar pekerja seperti membantu rekan kerja dan sopan kepada orang lain, yang menguntungkan organisasi dan tidak berkaitan dengan sistem kompensasi. William dan Anderson pada tahun 1991 membagi OCB menjadi dua kategori. Yang pertama ada OCBO. OCPO adalah perilaku perilaku yang memberikan manfaat bagi organisasi pada umumnya, seperti kehadiran di tempat kerja melebihi norma yang berlaku dan mentaati peraturan-peraturan informal yang ada untuk memelihara ketertiban. Yang kedua ada OCBI, merupakan perilaku-perilaku yang secara langsung memberikan manfaat bagi individu lain dan secara tidak langsung juga memberikan kontribusi pada organisasi, seperti membantu rekan yang tidak masuk kerja dan mempunyai perhatian secara pribadi pada karyawan lain. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi OCB itu sendiri. Ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Nah, kita ke yang faktor internal dulu. Di faktor internal ada 5. Nah, yang pertama ini ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja karyawan diasumsikan sebagai penentu utama dari OCB. Karyawan yang puas akan berbicara positif tentang organisasi, membantu orang lain, dan karyawan menjadi bangga melebihi tuntutan tugas karena karyawan ingin membalas pengalaman organisasi. Yang kedua ada komitmen organisasi. Tingkat loyalitas karyawan terhadap organisasi juga sangat berpengaruh. Karyawan yang berkomitmen tentunya lebih lebih mungkin untuk melakukan tindakan yang mendukung tujuan organisasi. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian dan suasana hati atau mood berpengaruh terhadap OCB secara individu maupun kelompok. Kemauan seseorang untuk membantu orang lain juga dipengaruhi oleh orang lain dan mood. Jadi kalau kita nggak mood juga kita akan berpengaruh pada pada hal yang lain yang ada di lingkungan kerja. Tapi harusnya kita harus profesional sih ya kalau ada di lingkungan kerja. Nah, yang keempat ada moral karyawan. Karakter individu seperti integritas dan etika kerja juga mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan OCB. Tentunya kita di lingkungan kerja juga harus mempunyai etika. Yang terakhir ada motivasi. Motivasi intrinsik untuk membantu orang lain atau mencapai tujuan organisasi dapat mendorong perilaku OCB. Jadi motivasi intrinsik itu seperti yang motivasinya itu timbul dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal ada 3. Yang pertama ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang inklusif dan mendukung dapat meningkatkan OCB. Pemimpin yang memberikan contoh perilaku positif serta mendengarkan dan menghargai kontribusi karyawan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya OCB. Tentunya kan gaya kepemimpinan banyak banget kan. Nah, kalau kita punya pemimpin yang otoriter itu juga kita kan kalau bekerja kan agak kurang enak, kurang nyaman gitu kan. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini juga berpengaruh. Nah, yang kedua ada dukungan sosial. Dukungan dari rekan kerja dan manajemen juga berperan penting dalam mendorong karyawan untuk berperilaku lebih baik di luar tugas formal mereka secara keseluruhan. Memahami OCB dan faktor-faktor yang mempengaruhi
Ya, sangat penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Jadi kita juga perlu dukungan sosial dari misalnya dari rekan kerja, dari perusahaan, atau dari orang-orang yang ada di sekitaran kita. Nah, yang terakhir ini ada budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi OCD. Budaya yang kuat dan positif dapat mendorong karyawan untuk berperilaku lebih baik. Melampaui tanggung jawab formal mereka, karyawan juga merasa terhubung dengan nilai-nilai dan norma-norma organisasi, cenderung menunjukkan perilaku OCD yang lebih baik. Jadi setiap perusahaan itu kan tentunya memiliki budaya organisasi sendiri-sendiri ya. Nah, itu ini juga penting. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu. Have a nice day.